Teman-teman, di channel ini kita ngintip tempat-tempat yang biasanya nggak boleh dimasukin kamera. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan episode baru. Setiap tahun, lebih dari 1,5 miliar ton besi tua didaur ulang di seluruh dunia. Dan di tengah kekacauan besi berkarat dan besi kusut ini, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kelihatan. Yang hari ini kelihatan kayak sampah, besok bisa nyelamatin nyawa lo di kecepatan 120 km per jam. Tapi gimana sih tumpukan besi ini berubah jadi mekanisme yang super presisi yang dipercaya jutaan pengemudi? Dan kenapa bahkan kesalahan kecil 1% aja bisa ngehancurin satu batch produksi? Dalam proses ini ada satu detail yang hampir gak pernah dibahas siapapun. Dan justru ini yang nentuin apakah mobil lo bakal berhenti di saat kritis atau enggak. Hari ini kita bakal bedah seluruh proses produksi cakram rem dari tungku peleburan sampai quality control terakhir. Semuanya dimulai dari tempat yang kebanyakan orang bakal bilang cuma tumpukan sampah besi doang. Dan ini cukup ironis sih, benda yang nanti bakal ngebuat mobil lu berhenti di kecepatan 120 km per jam, sekarang kelihatan kayak gunungan rongsokan berkarat gitu. Radiator besi tua, potongan bodi mobil, balok-balok yang udah bengkok-bengkok, sama segala macam sampah logam lainnya, semua numpuk banget di lapangan depan pabrik. Terus air hujan bikin noda karat oren ngalir ke aspal. Tapi buat pabrik ini, semua itu tuh harta karun beneran loh. Magnet listrik gede banget yang digantung di kren langsung ngangkat beberapa ton besi itu sekaligus dan dibanting dengan suara keras ke lubang tungku induksi raksasa. Induksi maksudnya, logamnya meleleh bukan karena api, tapi karena medan elektromagnetik yang ngemanasing dari dalam, merata dan cepet banget. Kalau lu berdiri terlalu dekat, pemandangannya agak serem nih. Tungkunya ngeluarin suara dengung di frekuensi rendah banget, sampai lu ngerasainnya bukan di telinga, tapi di dalam dada gitu. Kayak jantung lu nyoba ngikutin irama industri yang berat ini. Suhu di dalam tungku naik sampai 1500 derajat Celcius. Panas banget, bahkan baja paling kuat sekalipun langsung berubah jadi cairan kental yang lebih mirip sup mendidih. Super bahaya daripada benda keras yang kokoh. Waktu tungkunya dimiringin buat nuangin logam cair itu, semua tempat di sekitarnya langsung kebanjiran cahaya oranye terang yang bikin mata pengen langsung dipicingkan. Gak ada yang artifisial atau dibuat-buat, cuma fisika murni yang brutal dan panas luar biasa. Setiap porsi logam langsung dianalisis di tempat. Para analis lab pakai kostum khusus ngambil sampel kecil, dinginkan, terus dalam hitungan detik udah tahu komposisi kimianya pakai spektrometer. Alatnya mecah sampel jadi elemen-elemen dan ngasih persentase akurat tiap komponen. Kalau kadar karbon atau silikon melenceng dari standar bahkan cuma 1% doang, seluruh batch gede itu tanpa ampun langsung dikirim balik buat dilebur ulang. Di sini nggak ada maaf-maafan, soalnya harga kesalahan sekecil itu buat konsumen akhir bisa terlalu mahal banget. Terus api cair ini dituang ke cetakan. Di sini mereka pakai teknologi sand casting alias cetak pasir. Mungkin kedengarannya aneh ya, pasir kan nggak kuat. Tapi di pabrik ini pasirnya dicampur sama resin khusus dan dikasih tekanan gede banget sampai jadi sekeras beton. Cetakannya dibuat super presisi, reliefnya ngikutin detail cakram rem yang bakal dibuat, termasuk sirip pendinginnya dan lubang bautnya. Logam cair ngisi rongga di dalam cetakan pasir, dan di momen inilah lahir bentuk kasar dari cakram rem masa depan. Belum mirip sama sekali loh sama cakram rem kinclong yang biasa kita lihat di toko spare part. Ini masih bentuknya gede, berat, dan kotor banget. Habis dituang, cakram-cakram ini harus dingin secara alami. Prosesnya lama nih, kadang sampai beberapa jam. Dan ini penting banget. Kalau kita coba percepat pendinginannya, misalnya disiram air, logamnya bakal jadi rapuh. Cakram kayak gini bisa aja langsung pecah berkeping-keping pas lagi ngerem keras di jalan tol waktu hujan.
Begitu benda kerja udah nggak panas-panas banget lagi alias cuma hangat doang dan nggak merah membara, mereka langsung dikirim ke bagian pemesinan. Nah, di sini nih teritorialnya robot. Mereka kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat makan siang dan tanpa ngeluh soal kerja berat. Setiap disk bakal masuk ke cengkeraman manipulator yang langsung nempatin disk itu ke mesin CNC. Pahat khusus nilangin lapisan logam yang nggak kepake dengan gampangnya. Seolah-olah itu bukan besi cor keras, tapi sepotong mentega dingin aja. Serutan logam ngepilin kayak spiral, panas terus jatuh ke wadah. Sementara dari bawah, pahat muncul permukaan yang mulus dan presisi banget. Di tahap ini, akurasi jadi hal yang super krusial. Kalau ada penyimpangan 0,8 mm aja, udah dianggap cacat total. Disk kayak gitu nggak bakal pernah sampai ke gudang, soalnya bakal bikin getaran yang dalam beberapa bulan aja bisa hancurin suspensi mobil dan bikin supirnya keluar duit banyak buat benerin. Mesin ngerjain satu disk dalam beberapa menit, dan setiap disk berikutnya keluar dengan presisi yang identik sama yang sebelumnya. Robot nggak pernah capek dan nggak kehilangan konsentrasi sampai akhir shift. Seru banget ngeliat gimana dari bentuk kasar yang nggak enak dipandang, perlahan-lahan muncul permukaan yang halus sempurna, hampir kayak cermin. Terus di cakramnya dibikin lubang-lubang ventilasi sama saluran-saluran di dalamnya. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja loh, kayak yang dipikirin orang-orang. Ini sistem pendinginan yang super penting banget. Tanpa ini, cakramnya bakal nggak kuat kalau dipakai berat. Waktu ngerem aktif, cakram bisa panas sampai 700 derajat Celcius. Pada suhu segitu dia bakal menyala merah gelap kayak ceri. Kalau panasnya nggak dibuang tepat waktu, metalnya mulai kehilangan sifat friksinya. Dan remnya bisa hilang di saat yang paling nggak tepat. Makanya lubang-lubang sama saluran ini tuh hasil perhitungan engineering yang panjang banget, bukan keputusan desain buat estetika doang. Tiap saluran punya diameter dan sudut kemiringan yang udah ditentuin secara presisi, dihitung biar aliran udara bisa nyerap panas dari permukaan kerja secara maksimal. Setelah semua serutan yang nggak perlu dibuang, setiap cakram dikirim buat dynamic balancing. Ini mirip banget sama yang biasa dilakuin sama velg mobil lu di tempat ganti ban. Tapi tingkat akurasinya di sini puluhan kali lebih presisi. Alat khusus bakal muter cakram ini sampai kecepatan super tinggi. Terus pakai sensor buat ngecek ada nggak sedikit aja ketidakseimbangan massa. Ketidakseimbangan di kecepatan putar segitu langsung berubah jadi getaran yang kerasa, dan alatnya bisa ngukur dengan akurasi sampai level gram. Kalau satu sisi ternyata lebih berat walau cuma 3-4 gram doang, mesinnya otomatis bakal ngebor lubang kecil yang hampir nggak kelihatan di titik yang tepat di bagian pinggir buat nyamain beratnya. Setelah itu, cakram udah seimbang sempurna dan siap dipakai di RPM berapapun tanpa suara aneh atau getaran. Nah, di tahap inilah yang nentuin apakah pengemudi bakal ngerasain setiap ketidakrataan cakram lewat pedal rem atau pengereman tetap mulus dan senyap di kecepatan berapapun. Gue nanya ke kepala teknolognya, berapa banyak sih disk kayak gini yang mereka produksi dalam sehari penuh? Dia cuma senyum capek gitu, terus bilang, mereka udah lama banget gak ngitung per potong lagi. Mereka ngitungnya langsung ribuan ton produk jadi per bulan. Bayangin nih, pabrik ini nyuplai parts buat hampir setengah pasar mobil Eropa loh. Artinya, setiap 2 mobil yang lu lihat di jalan, kemungkinan besar salah satunya ngerem pakai disk yang dibuat di sini. Di pabrik yang bising dan panas banget ini. Sebelum dikemas, disknya harus dilapisi pelindung dulu. Mereka antara dicap pakai cat tahan panas khusus atau dilapisi anti karat tipis berbahan dasar seng. Pelapisannya dilakuin di ruang khusus. Disknya digantung di conveyor, terus ada alat semprot otomatis yang ngelapisi secara merata dari semua sisi. Ini penting banget supaya disk-disk ini nggak jadi rongsokan berkarat pas lagi disimpan lama di gudang atau dibawa lewat kontainer kapal nyebrang samudra. Pastinya sih, abis beberapa kilometer pertama dipakai,
cat di permukaan kerjanya bakal langsung terkikis total gara-gara gesekan kampas rem yang gila-gilaan. Tapi bagian pinggir sama dalamnya tetap terlindungi dari garam sama kotoran jalanan. Tahap terakhir dan mungkin yang paling penting, kontrol kualitas final. Dan ini bukan cuma sekedar dilihat sekilas sama pekerja yang udah capek di akhir shift. Di sini mereka pakai scanner ultrasonik sama mesin ronsen. Tujuannya nyari cacat di dalamnya, gelembung udara atau retakan mikro yang nggak mungkin kelihatan walau pakai kaca pembesar. Ultrasonik ngirim gelombang nembus logam. Kalau ada rongga di dalamnya, sinyal balik dengan distorsi. Alatnya langsung tandain zona bermasalah itu. Walaupun dari luar disknya kelihatan sempurna banget, tapi kalau ronsen nunjukin ada rongga sekitar 2 mm di tengah-tengah logamnya, langsung dibuang ke mesin penghancur. Soal keamanan di sini nggak ada yang kompromi, karena semua paham bener. Nyawa pengemudi sama penumpang tergantung langsung dari komponen ini. Di bawah Polandia Barat Daya, tepatnya di wilayah Lower Silesia, tersimpan salah satu deposit tembaga terbesar di planet ini. 1,5 miliar ton biji, 21 juta ton tembaga murni. Cadangannya bakal bertahan beberapa dekade lagi. Di sini, pada kedalaman sampai 1.400 meter, itu sama dengan 140 lantai ke bawah, beroperasi perusahaan KGHM Polska Miedź. Setiap tahun mereka mengangkat hampir 400.000 ton tembaga ke permukaan. Satu-satunya tambang Eropa yang masuk 10 besar produsen tembaga terbesar dunia. Tapi itu belum semuanya. Di sini mereka juga menambang perak dalam jumlah gede banget, sampai-sampai KGHM jadi produsen nomor 1 di dunia untuk logam ini. Emas, nikel, timbal, rhenium, selenium, platinum. Semua dari satu biji. Hari ini kita bakal turun ke dunia bawah tanah ini, mengikuti perjalanan lengkap tembaga. Dari batu hitam di kedalaman 1 km sampai jadi kawat mengkilap, yang tanpa ini setiap pabrik, setiap ponsel, dan setiap mobil listrik di planet ini bakal berhenti beroperasi. Sejarah tembaga Polandia dimulai tahun 1957. Geolog Jan Wyzykowski lagi ngebor di daerah kota Złotorija dan nemu deposit biji yang gede banget, sampai awalnya dia nggak percaya sama alatnya sendiri. Panjangnya 70 km, lebarnya 20 km. Sabuk tembaga Legnica Głogów ternyata jadi salah satu deposit terbesar di bumi. Tahun 1961 aja udah bikin tambang pertama. Sekarang ada 3, Rudna, Lubin, sama Polkowice Sieroszowice. Rudna yang paling gede. Area bawah tanahnya terbentang seluas 93 km persegi. Itu kira-kira seluas pusat kota Warsawa. Bijihnya ada di 3 jenis batuan, batu pasir, serpih, sama dolomit. Lapisan mineralisasi tembaga, chalkosit, bornit, kalkopirit, masuk ke dalam kayak halaman buku raksasa yang miring ke horizon. Ketebalan rata-rata deposit bijihnya dari 1 sampai beberapa meter. Kandungan tembaganya 1,5%. Artinya, buat dapetin 1 ton logam, lo harus angkat dan olah 67 ton batuan. Sebelum mulai nambang di level baru, mereka harus bikin shaft dulu. Terowongan vertikal diameter 8 meter. Nah, di sini ada satu masalah yang bikin ribet banget. Lapisan air bawah tanah. Waktu bikin shaft pertama tahun 60-an, batuannya itu penuh air dengan tekanan gede banget. Kalau digali biasa, langsung kebanjiran lah. Makanya insinyur KGHM bikin metode unik. Mereka bekuin masif batuannya. Di sekeliling calon shaft, mereka bor lubang diameter 200 mm melingkar gitu. Terus pompain kalsium klorida yang didinginkan sampai minus 30 derajat. Habis 3-6 bulan, air di batuan sekitar calon shaft itu jadi es, jadi kayak dinding es tebelnya beberapa meter. Baru deh setelah itu mereka mulai bor shaftnya. Sekarang ada shaft baru GG1 di Kwidzyn, yang dioperasiin tahun 2024. Dalamnya 1.348 meter. Ini struktur tambang terdalam di Polandia, dan proyek bawah tanah terbesar di industri metalurgi non-ferus Eropa. Di kedalaman 1.200 meter, suhu batuan mencapai 40 derajat Celcius. Tanpa AC, orang nggak bakal bisa bertahan hidup di sana.
KGHM bangun sistem pendinginan bawah tanah yang super gede. Unit pendingin dengan kapasitas lebih dari 50 MW memompa udara dingin ke bawah lewat shaft ventilasi. Para penambang kerja di area penggalian pada suhu 28 sampai 30 derajat. Sistem penambangannya, room and pillar. Para pekerja pakai mesin bor khusus yang super pendek, tinggi mesinnya cuma 1,5 meter, soalnya lapisan bijihnya juga segitu tebalnya. Mereka bor lubang-lubang ke atap dan dinding area penggalian. Lubang-lubang sedalam 4 meter itu diisi bahan peledak. Setelah ledakan, batuannya runtuh ke ruang penggalian. Tapi nggak sesimpel itu loh. Tekanan batuan di kedalaman 1.200 meter itu 8.000 ton per meter persegi. Batuan di bawah tekanan segitu perilakunya nggak bisa ditebak. KGHM bikin sistem monitoring seismik yang unik banget. Ratusan sensor di seluruh tambang ngerekam getaran sekecil apapun. Komputer menganalisis data secara real-time dan kasih peringatan risiko rock burst beberapa menit sebelum kejadian. Selama 60 tahun sistem ini beroperasi, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Bijih yang udah diledakin dimuat pakai mesin muat angkut. Sekop diesel gede banget yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Kapasitas sekopnya 10 meter kubik, itu sekitar 25 ton bijih dalam sekali keruk. Mesinnya bawa bijih ke titik transfer, di situ bijih dituang ke dalam orepas. Lubang vertikal berdiameter 1,5 meter, tempat bijih jatuh ke bawah karena gravitasi menuju level yang ada konveyornya. Sistem konveyor di tambang Rudnatu panjangnya 500 km. Bijih bergerak menuju shaft dengan kecepatan 4 meter per detik. Di dasar shaft pengangkat, bijih dikumpulin di bunker yang muat 1.000 ton. Terus dari situ dimuat secara bertahap ke wadah pengangkat. Skip. Skip dengan kapasitas 30 ton meluncur ke atas dengan kecepatan 16 meter per detik. Itu hampir 60 km per jam loh. Naik ke kedalaman 1 km butuh waktu 70 detik. Dalam sehari, setiap shaft pengangkat ngeluarin 25 sampai 30 ribu ton bijih ke permukaan. Di permukaan, bijih dibawa ke pabrik pengolahan. Disinilah keajaiban pertama dimulai. Kandungan tembaga dalam bijih cuma 1,5%. Ini terlalu dikit buat peleburan. Harus dinaikin sampai 23%. Bijih dipecah di mesin penghancur kerucut sampai jadi potongan ukuran 12 mm. Terus masuk ke penggilingan bola. Drum horizontal diameter 5 meter. Diisi penuh bola-bola baja. Drumnya muter, bola-bola berguling dan menggiling bijih sampai jadi kayak bubuk. Partikel lebih kecil dari 0,1 mm. Bubur halus ini dimasukin ke mesin flotasi. Bak persegi panjang volume sampai 100 meter kubik masing-masing. Di situ ditambahin reagen khusus, xanthogenate sama pembuat busa. Udara bertekanan disemprotkan lewat bubur dari bawah, bikin jutaan gelembung. Reagen bikin permukaan mineral tembaga jadi hidrofobik, nolak air. Gelembung udara nempel ke partikel tembaga dan narik mereka ke permukaan jadi busa. Batuan kosong tenggelam ke dasar. Busanya dikerok. Ini konsentrat tembaga dengan kandungan 23% tembaga. Dalam satu siklus flotasi, 88-90% tembaga dari bijih berhasil diambil. Konsentrat dikirim ke pabrik peleburan tembaga di Guogu, salah satu dari 2 pabrik KGHM. Di sini mereka pakai teknologi single pass flash smelting. Konsentratnya dikeringkan sampai kelembapannya cuma 0,3%, terus dimasukin lewat burner ke shaft furnace peleburan. Bersamaan itu oksigen juga ditiup ke dalamnya. Bukan udara biasa loh, tapi oksigen industri murni dengan kandungan 95%. Partikel konsentrat yang melayang langsung terbakar dalam aliran oksigen secara instan. Dalam hitungan sepersekian detik aja. Suhu di reaction shaft-nya mencapai 1.400 derajat Celcius. Sulfida tembaganya teroksidasi, ngeluarin panas yang luar biasa banyak. Reaksinya hampir self-sustaining, jadi bahan bakar tambahannya dikit banget. Di dasar settling chamber, 2 lelehan terpisah. Mat, lelehan sulfida tembaga dengan kandungan tembaga 65%, sama slag. Lelehan silikat yang masih ada batuan pengotornya. Slagnya dituang dan diolah terpisah. Dari situ juga masih bisa diambil tembaganya lewat flotasi tambahan. Matenya lanjut ke konverter.
Oksigen dipompa ke dalam konverter yang berisi mata cair. Terjadilah oksidasi kedua. Belerang terbakar habis. Besi teroksidasi dan masuk ke dalam terak. Yang tersisa adalah tembaga blister. Kandungannya 98,5%. Ini masih belum selesai loh. Tembaga blister dicetak jadi anoda. Pelat dengan lebar 1 meter, tinggi 1 meter, tebal 5 cm. Beratnya 300 kg per pelat. Semuanya dibawa ke pabrik pemurnian elektrolitik. Di sini ada bak-bak sepanjang 6 meter yang diisi larutan tembaga sulfat dan asam sulfat. Di setiap bak, anoda dan lembaran matriks stainless steel tipis digantung secara berselang-seling. Arus listrik searah dialirkan melalui larutan. 600 ampere per meter persegi. Tembaga dari anoda larut, pindah melewati elektrolit, dan mengendap di matriks. Dalam 12-14 hari, katoda terbentuk di matriks. Pelat tembaga murni seberat 60 kg dengan kandungan logam 99,99%. Ini grade A, kategori tertinggi tembaga bursa di London Metal Exchange. Sisanya emas, perak, platinum, palladium, selenium, dan mengendap di dasar bak sebagai lumpur anoda. Lumpur ini dikumpulkan dan dikirim ke pabrik logam mulia. Dari lumpur inilah KGHK setiap tahun mengekstrak 1.200 ton perak. Lebih banyak dari produsen manapun di dunia. Sebagian katoda dilebur ulang dan digulung di pabrik Cedinia jadi katanka tembaga, kawat dengan diameter 8 mm. Ini adalah bahan setengah jadi utama buat industri kabel. Katanka digulung dalam bentuk koil seberat 5 ton dan dikirim ke pabrik-pabrik kabel di seluruh Eropa. Totalnya, setiap tahun dari perut bumi Polandia, melalui semua tahapan ini dihasilkan hampir 400.000 ton tembaga. 24 juta ton biji yang diangkat. 34.000 pekerja. Dan semua ini demi logam yang tanpanya peradaban modern nggak mungkin ada. Kemana sih semua tembaga ini perginya? Pertama, kelistrikan. Setiap kabel, setiap kawat, setiap lilitan transformator, tembaga semua. Seluruh infrastruktur listrik di planet ini tergantung sama logam ini. Tanpa tembaga, nggak bisa ngirim 1 watt pun dari pembangkit listrik sampai ke colokan rumah lo. Kedua, konstruksi. Di setiap rumah modern ada sekitar 100-200 kg pipa dan kabel tembaga yang tersembunyi. Sistem air, pemanas, AC, tembaga ada di mana-mana. Ketiga, elektronik. Di smartphone lo aja ada sekitar 15 gram tembaga. Dikit? Tapi loh, dunia jual 1,5 miliar ponsel per tahun. Komputer, server, motherboard, jalur tembaga di papan sirkuit itu kelihatan banget kok sama mata telanjang. Keempat, transportasi. Mobil bensin biasa itu punya 23 kg tembaga. Mobil listrik, 60-83 kg. Itu buat kabel daya, lilitan motor listrik, sama busbar baterai. Kelima, energi terbarukan. Satu turbin angin berkapasitas 3 MW butuh sekitar 4 ton tembaga. Panel surya juga pakai busbar tembaga buat ngumpulin arus. Dunia lagi transisi ke energi hijau nih, dan setiap langkah transisi ini nambah permintaan tembaga. Menurut prediksi, sampai tahun 2050, permintaan bakal naik 70%. Artinya, tambang KGHM di bawah tanah Polandia bakal tetap jalan non-stop beberapa dekade ke depan. Gue lagi berdiri di depan poros tambang Rudna nih. Mesin angkat lagi ngeluarin skip berisi biji dengan suara ngaung banget. 30 ton batu hitam yang beberapa minggu lagi bakal berubah jadi kabel di dalam turbin angin Denmark. Jadi kabel bawah laut di Selat Inggris jadi lilitan motor listrik kereta bawah tanah Berlin. Jadi colokan server yang nyimpen foto-foto kalian di cloud. Tembaga itu darah peradaban teknologi kita loh. Dia mengalir tanpa kelihatan di dalam semua barang yang nyala pakai listrik. Dan setiap gram darah ini mulai perjalanannya dari sini. Di kegelapan bawah tanah Polandia, di mana orang-orang pakai helm di kedalaman 1 km, bikin hidup kita jadi mungkin. Kalau menarik, kasih like ya. Tulis di komen, kalian tahu nggak kalau Polandia itu pemimpin dunia dalam produksi perak? Dan subscribe channel ini, di sini kita buka-bukain pabrik dan produksi yang ada di balik setiap barang dalam hidup kalian. Setiap tahun, puluhan kapal selam nuklir di dunia dinonaktifkan. Raksasa baja dengan berat lebih dari 10.000 ton. Di dalamnya masing-masing ada reaktor dengan kekuatan ratusan megawatt.
Tapi apa yang terjadi pas masa tugasnya udah selesai? Gimana caranya motong jantung monster nuklir ini dan tetap selamat dari pertempuran lawan radiasi yang nggak kelihatan, yang bakal berlangsung berbulan-bulan? Suhunya di sini bisa sampai 8.000 derajat Celcius. Kesalahan di sini nggak diukur dari hitungan detik, tapi dari hitungan berabad-abad. Di video ini lo bakal lihat proses daur ulang dari potongan pertama sampai ton terakhir dari logam yang dilebur. Dan lo bakal tahu apa yang terjadi sama baju besi raksasa bawah laut ini. Prosesnya dimulai dari tahap paling berbahaya, ngeluarin bahan bakar nuklir bekas. Kapal selamnya dimasukin ke dok khusus yang tertutup rapat. Di sekelilingnya langsung jadi kayak laboratorium sains beneran. Ini pertempuran melawan radiasi yang nggak kelihatan. Prosesnya nggak cuma berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Di dalam zona aktif reaktornya ada rakitan penghasil panas. Benda-benda ini udah puluhan tahun ngasih kehidupan buat monster ini. Tiap rakitan itu terdiri dari sekelompok tabung zirkonium tipis diameter 10 mm. Di dalamnya ada tablet dioksida uranium. Panjang satu rakitan 4 meter, beratnya 300 kg. Di reaktornya ada 100 sampai 120 rakitan. Ngeluarinnya pakai manipulator jarak jauh. Tiap rakitan ngeluarin dosis radiasi mematikan, 500 Roentgen per jam pada jarak 1 meter. Ini bisa bunuh manusia dalam sejam. Rakitannya diangkat pakai kren kapasitas 20 ton, terus diturunin ke kontainer timbal. Ketebalan dinding kontainernya 25 cm timbal murni. Berat kontainernya 8 ton. Cuman timbal yang bisa ngehalangin radiasi gamma. Kontainer-kontainer ini dimuat ke gerbong khusus dengan sistem pendingin air, terus dikirim ke tempat penyimpanan sementara. Tahap ini butuh waktu 3-4 bulan kerja non-stop. Kalau kalian penasaran gimana cara ngebongkar sesuatu yang tadinya dibuat buat perang, subscribe channel ini. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang tersembunyi dari mata orang. Begitu bahan bakarnya udah diambil, giliran kompartemen reaktornya nih. Ini bagian kapal selam yang gede banget. Beratnya 1.500 ton. Panjangnya 10 meter. Diameternya 9 meter. Para insinyur nggak bongkar reaktornya jadi potongan-potongan kecil. Terlalu bahaya soalnya. Logamnya sendiri udah kena radiasi. Aliran neutron dari reaktor yang lagi nyala selama bertahun-tahun terus ngebombardir baja itu. Atom besinya berubah jadi isotop radioaktif. Makanya seluruh kompartemennya dipotong utuh gitu aja. Mereka pakai pemotong autogen. Suhu apinya 3.200 derajat Celcius. Campuran asetilen sama oksigen. Tekanan alirannya 15 bar. Pemotongnya bisa nembus baja setebal 8 cm dalam 10 menit. Mereka motong melingkar di sekitar kompartemen. 2 potongan, di depan sama di belakang. Jadinya silinder deh. Semua lubang teknisnya ditutup pakai lembaran baja setebal 12 mm. Pengelasannya pakai busur listrik, elektrodanya diameter 5 mm. Arusnya 350 ampere. Jadinya kapsul kedap udara. Kapsulnya diangkat pakai derek yang bisa ngangkat 200 ton, terus dimuat ke tongkang. Tongkangnya ditarik ke tempat pembuangan. Di Rusia itu Novaya Zemlya. Di Amerika Serikat, lokasi Hanford. Di sana kapsul-kapsulnya ditaruh di parit beton sedalam 20 meter. Atasnya ditimbun tanah. Mereka bakal tergeletak di sana selama 300 tahun, sampai tingkat radiasinya turun ke level normal. Deaktivasi, ini tahapan paling lama nih. Kompartemen reaktor udah dipotong dan dikirim. Tapi kerjaannya baru mulai banget. Puluhan tahun sirkulasi pendingin ninggalin jejak. Ribuan meter pipa sirkuit primer. Pompa, heat exchanger. Generator uap, semuanya kontaminasi. Isotop radioaktif nyerap ke dalam logam. Ini yang namanya radiasi terinduksi. Tim pakai suit pelindung scan tiap meter. Nyari hotspot, tempat-tempat yang radiasinya tinggi. Pakai dosimeter DP5B. Sensitivitasnya sampai 0,01 miliroentgen per jam. Tiap pipa dicek. Tiap pompa. Tiap katup. Terus mulai deh proses pembilasan kimia. Lewat pipa sirkuit primer mereka pompain larutan asam. Asam sulfat konsentrasi 10%. Suhu 60 derajat. Tekanan 8 bar. Asam ini ngelarin lapisan oksida dari dinding pipa. Bareng sama lapisan itu isotop radioaktifnya ikut keluar. Larutannya dikumpulin di tangki kapasitas 50 meter kubik. Disaring pakai resin penukar ion. Radionuklidanya mengendap di resin. Resinnya dibakar di tungku suhu 1200 derajat. Jadinya abu. Abunya dicampur semen terus dituang ke kontainer beton.
Ini limbah radioaktif kelas 2. Kimia nggak bisa ngelarin semua masalah nih. Klep, katup penutup, filter, semua harus dibongkar manual. Timnya kerja bertiga. Giliran kerja cuma 30 menit doang. Lebih dari itu nggak boleh. Radiasi yang numpuk berbahaya banget. Setiap komponen dibungkus dalam kotak timbal. Kotaknya beratnya 120 kilo loh. Dindingnya tebalnya 10 cm timbal. Kalau tingkat kontaminasinya kelewat tinggi, komponennya langsung disiram beton di dalam badan reaktor itu sendiri. Yang paling diperhatiin, perisai biologis reaktornya. Ini pelat-pelat gede dari timbal sama polietilen. Lapisan timbalnya tebalnya 15 cm. Polietilennya tebalnya 30 cm. Timbal ngeblok sinar gamma. Polietilen ngelambatin neutron. Berat satu pelat, 2 ton. Pelatnya ada 8 buah. Tiap pelat diangkat pakai crane. Didekontaminasi pakai ultrasonik. Frekuensinya 40 kHz. Dayanya 3 kW. Ultrasonik ngehancurin lapisan oksida. Terus pelatnya disiram larutan alkali dan dikeringin pakai udara panas 120 derajat. Baru setelah ribuan tes udara sama usap permukaan, ketika semua hasilnya nol, dok dibuka buat bekerja biasa. Sekarang ini bukan objek nuklir lagi. Ini cuma konstruksi baja yang rumit aja. Motong badan kapal selam. Setelah dekontaminasi, kapal selam siap buat dibongkar habis. Badan kapal selam itu bukan logam biasa loh. Ini paduan khusus yang dibuat buat perang. Bahannya kuat banget, bisa tahan tekanan air di kedalaman 300-400 meter. Itu sama dengan 30-40 atmosfer. Tebal kulitnya aja 8-10 cm. Baja kelas AK-29. Kekuatan maksimalnya 700 megapascal. Gunting biasa mah nggak bakal bisa motongnya. Makanya mereka pakai pemotong plasma. Plasma itu gas yang terionisasi. Panasnya dihasilkan dari busur listrik. Tegangannya 300 volt. Arusnya 400 ampere. Dayanya 120 kW. Lewat nozzle berdiameter 3 mm mereka tiup gas argon. Tekanannya 6 bar. Aliran gasnya 30 liter per menit. Busur listriknya bikin argon panas sampai 8.300 derajat Celcius. Itu 1,5 kali lebih panas dari permukaan matahari, bro. Semburan plasmanya muncrat dari nozzle dengan kecepatan 300 meter per detik. Itu kecepatan suara nih. Dengan semburan sekencang itu, baja setebal 10 cm langsung meleleh dalam 5 detik. Pemotongnya digerakin ngikutin garis yang udah ditandain. Kecepatan motongnya 20 cm per menit. Dari pemotongnya keluar percikan api sama asap. Tinggi nyala apinya 3 meter. Suhu percikannya 1000 derajat. Alat kedua, tombak oksigen. Ini tuh pipa baja panjangnya 3 meter. Diameternya 25 mm. Di dalamnya ada seikat batang baja diameter 4 mm. Lewat pipa ini dialirin oksigen murni dengan tekanan 10 bar. Konsumsinya 200 liter per menit. Batang-batangnya dinyalain pakai autogen. Terus mulai terbakar di oksigen. Bajanya kebakar loh. Panasnya gila-gilaan banget. Suhu di zona pembakarannya mencapai 3.800 derajat Celcius. Tombak ini ngebakar baja sampai tembus. Hasilnya ada sambungan leburan lebar 5 cm. Kecepatan ngebakamnya 50 cm per menit. Ini lebih cepat dari plasma. Tapi butuh skill tinggi nih. Tombaknya harus dijalanin tegak lurus banget. Kalau miring lebih dari 10 derajat, pembakarannya nggak sempurna. Yang ngerjain tim 4 orang. Pakai baju pelindung dari Kevlar. Masker dengan filter cahaya nomor 13. Ini nahan radiasi inframerah sama ultraviolet. Tanpa masker, retina mata bakal luka bakar dalam sedetik. Motongnya dari bagian depan sama belakang. Pelan-pelan ke tengah. Badannya dipotong jadi seksi-seksi silinder. Panjang tiap seksi 6 meter. Diameternya 9 meter. Beratnya 200 ton. Seksi-seksinya diangkat pakai kren kapasitas 400 ton. Terus ditumpuk di area sortir. Sortir logam. Setiap potongan badan kapal dicek lagi pakai detektor radiasi. Nyari jejak isotop di retakan mikro dan sambungan las. Kalau alatnya bunyi, potongan itu langsung diisolasi. Dikirim buat dibersihkan lagi atau dikubur di tempat khusus. Cuma logam bersih aja yang dapat sertifikat aman. Baru boleh keluar dari area galangan kapal. Terus disortir berdasarkan komposisi kimianya.
Baja tipe HY80 sama HY100. Ini baja super kuat. Kandungan nikelnya 8%. Kromium 2%. Molybdenum 1%. Elemen paduan ini tuh harta karun banget buat para ahli metalurgi. Nikel bikin lentur. Kromium tahan karat. Molybdenum kuat di suhu tinggi. Baja badan kapal biasa AK-29 dikirim buat dilebur terpisah. Bagian titanium, anjungan, penutup hidrodinamis juga terpisah. Titanium nggak dilebur bareng baja. Titik leburnya beda. Titanium nirwo 1668 derajat. Baja 1535. Paduan tembaga, kabel, penukar panas, masuk ke logam non-besi. Paduan aluminium, sekat, tangga, masuk ke rongsokan aluminium. Peleburan dan kehidupan baru. Baja super kuat dibawa ke pabrik metalurgi. Dimasukkan ke tungku busur listrik. Kapasitas tungku 100 ton. 3 elektroda grafit diameter 600 mm. Tegangan 600 volt. Arus 60.000 ampere. Daya 36 MW. Antara elektroda dan logam muncul busur api. Suhu di zona busur 3.500 derajat. Logam meleleh. Berubah jadi lautan cair. Suhu leburan 1650 derajat. Waktu peleburan 3 jam. Petugas lab ambil sampel tiap 30 menit. Analisis komposisi pakai spektrometer. Disesuaikan dengan campuran ferroalloy. Harus komposisi yang pas banget. Toleransi karbon plus minus 0,05%. Nikel plus minus 0,1%. Leburan yang udah jadi dituang ke wadah besar. Wadah beratnya 200 ton. Dari wadah dituang ke cetakan. Jadilah slab, pelat baja gede. Ukuran 2 meter x 6 meter. Tebal 25 cm. Berat 23 ton. Dari slab digilas jadi lembaran. Atau dipotong jadi bahan besi tulangan. Pelapis dinding kapal perang kemarin jadi penyangga jembatan melintasi sungai. Atau besi tulangan gedung pencakar langit. Baja yang dulu tahan bom kedalaman, sekarang nahan jembatan. Logam nggak pernah mati. Dia hidup dengan kehidupan baru. Kalau kalian tertarik, kasih like. Tulis di komentar, tahu nggak sih kalau kapal selam didaur ulang 300 tahun? Subscribe ya, di sini kita tunjukin gimana yang lama mati dan yang baru lahir. Jauh di bawah tanah negara bagian Ohio, tersembunyi sebuah mesin yang menopang langit Amerika. Heavy Press 50, monster seberat 36.000 ton yang masuk ke dalam tanah sedalam 10 lantai. Mesin ini menekan logam dengan kekuatan 50.000 ton. Itu beratnya sama kayak 10 menara Eiffel sekaligus loh. Tanpa mesin ini, Amerika Serikat nggak bakal punya jet tempur F-35 atau Boeing 787. Dan waktu di tahun 2009 muncul retakan di mesin press ini, seluruh industri penerbangan Amerika langsung deg-degan banget. Hari ini kita bakal lihat gimana titanium panas berpijar berubah jadi sayap pesawat tempur di bawah hantaman tangan baja raksasa dari era Perang Dingin. Dan kenapa mesin inilah bukan yang lain yang sampai sekarang masih nggak tergantikan buat pertahanan Amerika. Kalau kamu berdiri di depan pabrik Alcoa di Cleveland, Ohio, nggak bakal kelihatan ada yang spesial. Gedung industri biasa aja, tembok bata abu-abu, pipa-pipa, truk. Tapi begitu turun ke bawah, kamu langsung masuk ke dunia di mana kekuatan sejati itu dilahirin. Mesin press Mesta 50 nggak berdiri di atas tanah. Dia ditanam ke dalam tanah, 30 meter ke bawah, 10 lantai beton sama baja. Kenapa sedalam itu? Karena pas 50.000 ton kekuatan ngehantam logam, tanah di sekitarnya sampai radius 1 km ikutan getar. Tanpa fondasi gede banget itu, mesin presnya bakal ambles ke dalam tanah kayak pisau nusuk mentega. Mesin ini dibangun tahun 1955, pas lagi puncaknya Perang Dingin, dan sampai sekarang masih jalan, hampir 70 tahun. Selama itu udah berganti generasi pesawat, material, teknologi kontrol, tapi mesin press ini tetap bertahan. Soalnya sampai sekarang nggak ada yang berhasil bikin yang lebih kuat. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini tentang mesin yang ngubah dunia, langsung subscribe channel ini sekarang dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.
Amerika dan Uni Soviet nggak cuma bersaing di luar angkasa, mereka juga rebutan langit. Siapa yang bikin pesawat terbaik, dia yang bakal menguasai udara. Dan buat pesawat terbaik, butuh komponen yang nggak mungkin dibuat pakai cara biasa. Bayangin, bilah turbin mesin jet pesawat tempur F-35. Komponen ini panjangnya cuma 30 cm, tapi dia berputar dengan kecepatan 10.000 putaran per menit pada suhu 1400 derajat Celcius. Nggak ada sambungan las yang bisa tahan kondisi kayak gitu, langsung hancur dalam hitungan detik. Bilahnya harus solid, ditempa dari satu blok utuh titanium atau super alloy nikel. Makanya ada Mesta 50. Dia nggak motong dan nggak nyambung, dia menekan. Ambil potongan titanium yang lagi panas membara, terus ubah jadi bentuk sayap atau bilah yang presisi dalam satu tekanan aja. Penempaan dengan tekanan nggak cuma ngasih bentuk, dia mengubah struktur logamnya sendiri. Butiran kristal titanium diperkecil dan disejajarkan mengikuti kontur komponen. Bikin kekuatannya berlipat ganda dibanding kalau komponen yang sama dicor atau dimesin dari bahan mentah. Prosesnya dimulai dari persiapan. Batangan titanium dipanaskan di tungku khusus sampai suhu 960 derajat Celcius. Pada suhu segitu, titanium jadi lembek kayak lilin mainan, tapi tetap kuat banget loh. Logamnya bercahaya merah terang, hampir putih, nggak mungkin lihat langsung tanpa kacamata khusus. Begitu suhu udah pas, lengan robot ngambil batangan panas itu dan dalam hitungan detik langsung dibawa ke mesin pres. Waktunya krusial banget nih. Kalau titaniumnya dingin cuma 50 derajat aja, bakal jadi terlalu keras dan mesin pres nggak bakal bisa ngebentuknya. Operatornya bener-bener nggak boleh telat sedikit pun. Setiap perpindahan dari tungku ke pres udah dilatih sampai otomatis. Puluhan tahun praktek, ratusan ribu komponen. Batangannya diletakin di cetakan bawah, cetakan baja gede yang bentuknya ngikutin kontur komponen yang mau dibuat. Cetakannya sendiri dibuat dari baja khusus dan harganya ratusan ribu euro per piece. Dari atas, cetakan atas yang beratnya 150 ton diturunin. Terus tiba-tiba terjadi benturan gede. 50.000 ton kekuatan menghantam titanium yang panas banget. Buat ngebayanginnya, bayangin kalau di meja lu ditaruh 150 pesawat penumpang sekaligus. Silinder hidrolik yang diameternya 2,5 meter bikin tekanan 350 megapascal. Ini tuh 3.500 kali lebih gede dari tekanan atmosfer normal. Di bawah tekanan yang gila-gilaan kayak gitu, titaniumnya berperilaku aneh banget. Dia nggak patah dan nggak retak, dia malah mengalir gitu. Atom-atom logamnya bergerak, meluncur satu sama lain, ngisi setiap sudut kecil dari cetakannya. Dalam 3 detik, batangan yang nggak ada bentuknya langsung berubah jadi salinan sempurna dari spar sayap atau bilah turbin. Seluruh pabriknya bergetar pas benturan itu. Getarannya kerasa sampai ratusan meter jauhnya, kayak gempa kecil gitu. Pekerja di sekitar mesin pres itu pakai headphone khusus. Suara benturannya nyampe 130 desibel. Ini lebih keras dari pesawat jet yang lagi take off. Benturannya sendiri cuma berlangsung nggak lebih dari 3 detik. Tapi dalam 3 detik itu terjadi sesuatu yang kalau pakai alat biasa bakal makan waktu berjam-jam buat proses mekaniknya. Dan hasilnya malah lebih kuat lagi. Yang paling bikin takjub tuh akurasinya. Meskipun kekuatannya gila-gilaan, mesin pres ini ngontrol bentuknya dengan presisi sampai setengah milimeter doang. Sensor laser nge-track setiap gerakan cetakan, sistem hidroliknya ngatur tekanan ribuan kali per detik. Kalau ada yang salah dikit aja, komponen seharga 300.000 euro langsung jadi rongsokan. Pabrik ini bikin komponen buat semua pesawat utama Amerika. Jet tempur F-35 dan F-22, Boeing 787, mesin helikopter Apache, semuanya pakai parts yang dibentuk sama mesin pres ini. Setiap bulan lebih dari 2.000 ton titanium dan super alloy nikel diproses di sini. Di pabriknya ada ratusan spesialis, ahli metalurgi, operator pres, insinyur quality control.
Setiap komponen yang udah jadi harus lewat pemeriksaan ketat, scanning ultrasonik, ronsen, pengukuran geometri dengan akurasi sampai 1/100 mm. Dokumentasi tiap komponen disimpan puluhan tahun. Kalau ada pesawat yang jatuh, investigator bisa lacak balik seluruh riwayat pembuatan setiap komponennya. Baru setelah lolos semua pemeriksaan, komponen itu dapat izin buat dipasang di pesawat. Terus boom, bencana datang. Di tahun 2009, pas lagi ngelakuin penekanan kayak biasa, para insinyur dengar suara aneh banget, bunyi logam retak. Mereka langsung matiin mesin presnya. Pas dicek, hasilnya bikin syok. Di balok utama yang jadi penopang muncul retakan sepanjang 1 meter 20 cm. Buat industri penerbangan AS, ini bener-bener kayak kiamat. Mesta 50 adalah satu-satunya mesin pres dengan kekuatan segitu di seluruh negara. Tanpa mesin ini, produksi F-35 langsung mandek. Boeing nggak bisa bikin komponen buat Dreamliner, pesanan militer padang gantung semua. Setiap hari mesinnya nggak jalan, negara rugi jutaan dolar. Masalahnya nih, balok seberat 2000 ton itu nggak bisa cuma dicopot gitu aja terus diganti. Dia terpasang di dalam konstruksi sedalam 30 meter, dikelilingi puluhan sistem lain. Kalau mau bikin mesin pres baru yang sekuat itu, butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Negara nggak punya waktu, nggak punya duit juga. Jadi para insinyur harus benerin baloknya langsung di tempat. Di kedalaman 30 meter, ruangnya sempit banget, tanpa bisa ngeluarin struktur itu keluar. Perbaikan darurat pun dimulai. Tim khusus tukang las bekerja non-stop selama 4 bulan. Mereka pakai teknologi paling canggih, pengelasan elektro-Slakovaya di lingkungan gas inert. Retakan itu dilas lapis demi lapis, masing-masing tebalnya 3 mm. Setiap selesai satu lapis, logamnya langsung dikasih perlakuan panas buat ngilangin tegangan internal. Total ada 760 lapis las yang dikerjain. Bersamaan dengan itu, mereka juga bikin balok cadangan, jaga-jaga kalau perbaikannya gagal. Baloknya dibuat di pabrik lain terus dikirim pakai derek terbesar di Amerika yang bisa ngangkat 4.000 ton. Desember 2009, Mesta 50 akhirnya operasi lagi. Pukulan pertama setelah perbaikan disaksiin 200 insinyur, semua nahan napas. Presnya mukul, pabriknya getar, titanium terdeformasi persis sesuai cetakan, dan retakan nggak muncul lagi. 4 bulan kerja keras, 760 lapis las, ribuan jam perlakuan panas, semuanya berhasil. Langit Amerika terselamatkan. Hari ini, Mesta 50 masih terus beroperasi loh. Umurnya udah hampir 70 tahun. Buat peralatan industri, itu umur yang nggak masuk akal banget. Mesin pres modern memang lebih efisien dan otomatis, tapi nggak ada satupun yang bisa nyamain kekuatannya. 50.000 ton tetap jadi rekor yang nggak bisa disentuh di seluruh negara. Mesta 50 itu lebih dari sekedar mesin. Ini simbol kekuatan industri dan keteguhan engineering. Setiap pesawat yang kamu lihat di langit, setiap jet tempur militer, setiap pesawat berbadan lebar, di konstruksinya ada bagian yang lahir dari sini nih, di bawah tanah Ohio, di bawah hantaman kepalan baja ini. Selama puluhan tahun, di sekitar mesin pres ini terbentuk ekosistem yang utuh. Ribuan engineer, ahli metalurgi, operator, yang dari generasi ke generasi mewariskan ilmu cara kerja dengan monster ini. Teman-teman, di channel ini kita bakal ngintip ke tempat-tempat yang biasanya nggak boleh difoto kamera. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode barunya. Hari ini gue bakal nunjukin gimana cara bikin tutup gorong-gorong yang kita injak tiap hari tanpa mikir panjang. Ternyata prosesnya jauh lebih seru dari yang lu bayangin. Gue lagi berdiri di tengah-tengah pabrik pengecoran logam nih, dan suhunya di sini sekitar 43 derajat Celcius. Keringat ngucur kayak hujan, kacamata sampai berembun, dan di udara tercium bau logam panas sama batu bara.
Di bawah kaki gue kerasa kriuk-kriuk debu hitam dari kokas, dan di kejauhan ada tungku yang nyala merah menyala-nyala. Gue disambut sama kepala bagian pengecoran, bapak-bapak umur sekitar 60-an, dengan tangan yang udah gosong kena percikan api ribuan kali. Dia udah kerja di sini 38 tahun dan bilang dia pernah lihat proses bikin manhole buat hampir semua kota besar. Di mana-mana di bawah kaki kita itu semua hasil karyanya. Semuanya dimulai dari besi tua. Ada tumpukan gede banget besi cor bekas, potongan mesin, pipa, radiator pemanas, bahkan manhole lama yang udah nggak kepake lagi. Besi cor ini bisa dilebur berulang kali tanpa batas, tanpa kehilangan kualitasnya. Ini salah satu dari sedikit hal yang benar-benar kita lakuin dengan benar. Daur ulang logam di sini 100%. Besi tua dipilah-pilah berdasarkan komposisinya, ditimbang, terus diangkat pakai kren masuk ke kupola. Tungku gede banget setinggi sekitar 9 meter. Bentuknya kayak menara zaman abad pertengahan gitu. Di dalamnya, kokas sama potongan besi cor ditumpuk bergantian. Gue makin deket sejauh aturan keselamatan masih ngizinin. Dan langsung kerasa kulit muka gue kayak ketarik gitu gara-gara panasnya. Dari jarak sekitar 4-5 meter aja udah panas banget, rasanya pengen mundur. Tapi para pekerja malah berdiri di depan tungku pakai kostum pemantul panas khusus, mirip astronot gitu loh. Pas besi tuangnya udah meleleh, mereka tuang ke dalam gayung. Gayung logam gede banget yang muat sekitar 900 kilo. Gayungnya digantung di kren terus bergerak pelan di atas deretan cetakan pasir yang udah ditata di lantai pabrik. Setiap cetakan itu negatifnya tutup selokan yang bakal dibuat. Jadi semua detailnya ke print dari huruf sampai goresan-goresannya. Cetakannya dibuat dari pasir khusus yang dicampur tanah liat sama air. Tukangnya nunjukin ke gue cara kerjanya. Ambil model kayu atau logam dari tutup selokannya, tekan ke dalam pasir, terus angkat pelan-pelan. Nah, hasilnya cetakan sempurna. Semua garis, semua lekukannya ke copy persis sampai 1/10 mm. Di atasnya ditaruh separuh cetakan lagi. Yang paling seru tuh tulisan di penutup gotnya. Di setiap penutup ada nama kota atau perusahaan air. Huruf-hurufnya dibuat terpisah. Huruf kayu atau plastik kecil dimasukin ke pasir di tempat yang tepat. Nanti waktu besi tuanya udah dingin, tulisannya bakal muncul menonjol keluar. Makanya semua tulisan di penutup got itu kebalikan cermin dari yang ada di cetakannya. Sekarang dimulai deh bagian paling keren, proses tuang logamnya. Dua pekerja pakai baju perak itu memiringin wadah besar, terus keluar deh aliran besi tua yang panas banget. Cahayanya terang parah sampai nggak mungkin ngeliat tanpa kacamata pelindung. Mata langsung berair cuma dalam beberapa detik. Suhu logamnya sampai 1400 derajat loh. Besi tuanya ngisi cetakan cuma dalam 5 detik, tapi nuangnya harus hati-hati banget. Kalau terlalu cepat, logamnya bakal nangkap udara, terus di dalam penutup gotnya jadi ada gelembung-gelembung. Penutup got kayak gitu bakal lemah dan bisa retak kena berat truk. Kalau terlalu pelan, logamnya mulai mengeras di tengah jalan dan cetakannya nggak keisi merata. Cetakan pasir abis dituangin logam cair langsung ngebul. Itu uap air dari pasir sama tanah liatnya menguap. Asapnya tebel banget, warna abu-abu, baunya kayak tanah yang kebakar. Ventilasi udah nyala maksimal tapi tetap aja jarak pandang di pabrik cuma sampai 15 meter doang. Terus mulai deh masa nunggu. Besi tuangnya harus dingin tapi nggak boleh terlalu cepet. Justru pendinginan pelan-pelan yang bikin struktur sama kekuatan logamnya pas. Kalau cetakannya dibuka terlalu cepat, tutup selokannya bakal bengkok gara-gara perubahan suhu yang drastis dan ujung-ujungnya jadi gagal produksi. Waktu yang paling oke tuh 18 jam. Selama periode itu, suhunya turun perlahan dari 1400 sampai kira-kira 100 derajat Celcius. Cetakan-cetakannya berderet di lantai pabrik dan dari sana keluar panas kering yang stabil kayak dari radiator gitu.
Keesokan harinya, para pekerja ngebongkar cetakan pasir pakai palu dan dari sana muncullah tutup-tutup selokannya. Setiap tutup got beratnya dari 30 sampai 60 kg tergantung ukurannya. Tutup got standar buat selokan kota diameternya sekitar 610 mm dan beratnya kira-kira 43 kg. Gue pernah coba angkat satu, E2 bisa ngangkat dikit dari tanah. Tukangnya malah ketawa, dia udah ngangkat 10 tutup gitu sehari selama hampir 40 tahun. Terus tutup-tutup itu diproses. Mesin khusus dengan sikat berputar dari kawat baja bersihin sisa-sisa pasir yang nempel. Percikan api beterbangan kemana-mana. Logamnya pelan-pelan jadi bersih warna abu-abu. Palu pneumatik ngebuang obloy, sisa-sisa logam yang zastivshe di tempat yang nggak seharusnya. Momen paling penting, ngolah bagian dudukan. Tepi tutup got harus masuk sempurna ke bingkainya, kalau nggak bakal beremzat pas dilindas roda. Toleransinya 2,5 mm. Mesin bubut ngebentuk tepinya sampai bulat sempurna. Dan di setiap tutup got ada lubang kecil, 2 atau 4. Ini buat kait khusus yang dipakai petugas kebersihan buat narik tutup gotnya. Tanpa lubang itu, hampir nggak mungkin ngangkat tutup besi cor seberat 40 kg dari permukaan yang rata. Kontrol kualitasnya di sini keren banget. Inspektornya cuma ngetuk setiap manhole cover pakai palu kecil dan dengerin bunyinya. Kalau bunyinya jernih dan nyaring, berarti manhole covernya bagus. Kalau bunyinya tumpul atau ada bunyi aneh, berarti di dalamnya ada retak atau lubang kecil, dan barang kayak gitu langsung ditolak. Sehari dia ngecek 200 manhole cover dan bilang dia nggak pernah salah. Gue nanya, kenapa sih manhole covernya bulat, padahal yang kotak kan lebih gampang bikinnya? Si master jelasinnya simple banget tapi jenius. Manhole cover bulat itu nggak bakal jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Yang kotak bisa diputar secara diagonal, terus jatuh ke bawah. Lingkaran dalam posisi apapun pasti lebih besar dari lubangnya. Makanya di seluruh dunia manhole cover itu bulat. Ini bukan tradisi tapi matematika. Detail lain lagi, pola di permukaannya. Garis-garis bertekstur, bintang-bintang atau motif jaring itu nggak dibuat buat cantik-cantikan doang. Itu anti-slip coating. Besi tuang yang mulus kalau kena hujan itu licin kayak es. Dengan tekstur kayak gitu, cengkeramannya jauh lebih bagus. Tutup selokan yang udah jadi ditumpuk 10 buah, terus dikirim ke berbagai kota. Satu tumpukan beratnya sekitar 400 sampai 500 kilo, jadi cuma bisa diangkat pakai kren. Satu pabrik bisa produksi 50.000 tutup selokan setahun. Kedengarannya banyak banget ya, tapi di kota besar aja bisa ada lebih dari 300.000 tutup selokan loh. Artinya setiap beberapa tahun tiap tutup harus diganti. Kok sering banget? Soalnya tutup selokan ini rusak. Pasir sama garam di musim dingin, getaran dari truk-truk gede, suhu yang naik turun dari minus 30 sampai plus 55 derajat di aspal pas musim panas. Besi cor emang kuat sih, tapi nggak abadi. Rata-rata tahan 30 tahun, tapi di jalanan yang rame banget cuma 5 tahun doang. Ada tutup buat terowongan uap, telepon, listrik, sama pipa air. Tiap jenisnya beda-beda dikit ukuran sama ketebalannya. Yang paling tebal tuh buat jalan tol, karena dilalui truk kontainer yang beratnya 36 ton. Di situ ketebalan dindingnya bisa sampai 50 mm. Di museum pabriknya, ada tutup got-got jadul yang disimpan. Yang paling kuno tuh dari tahun 1892. Umurnya udah lebih dari 130 tahun. Tapi masih utuh banget loh. Besi tuangnya hitam, mulus karena udah keteken waktu. Tapi nggak ada retak sedikit pun. Ada juga tutup got dari berbagai negara. Perancis, Jepang, Inggris. Yang dari Jepang paling keren. Di permukaannya diukir bunga sakura atau gunung-gunung gitu. Di sana mah tutup got itu kayak karya seni. Pas gue keluar dari pabrik, di jalanan ada tutup got biasa. Gue berhenti, jongkok, terus ngerasain permukaannya pakai tangan. Sekarang gue liatnya beda. Ini bukan cuma penutup doang. Ini hasil dari 1500 derajat panas, 18 jam nunggu, presisi sampai 2,5 mm,
tangan para pekerja dengan kostum perak, sama bunyi palu inspektur yang ngetuk-ngetuk. Setiap tutup got di bawah kaki kita udah lewatin proses itu semua.